Iya, 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 happy, ye, ye, ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa kan? Puji Tuhan ya Kak Ulfa. Ya betul Kak Even, walaupun kita ibadah sekolah minggu di rumah, kita harus tetap semangat. Betul sekali Kak Ulfa. Sebelum kita memulai pada sekolah minggu ini, mari kita berdoa terpimpin oleh Kak Ulfa. Mari kita lima tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Beri kelancaran dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita pujikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bu Rahayu. Selamat pagi anak-anak, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami semua, memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus di Bait Allah. Kita akan menyaksikan video berikut ini. Yesus di Bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan. Akhirnya aman untuk pulang ke rumah.
Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus semakin bertambah besar dan bertambah besar. Apa yang dilakukan Yesus dari masa kanak-kanak hingga usia 12 tahun? Tuhan Yesus bermain bersama teman-temannya. Tuhan Yesus juga membantu orang tuanya, yaitu Bapak Yusuf. Tuhan Yesus juga belajar kitab suci di Bait Allah. Anak-anak, kita bisa menteladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa menggunakan waktu-waktu kita dengan baik, bermain bersama teman-teman kita, mengasihi mereka, dan berbagi kasih dengan mereka. Kita juga bisa mengasihi kedua orang tua kita dengan cara menyatakan kasih kita, membantu pekerjaan mereka. Apa yang bisa kita kerjakan di rumah, kita kerjakan di rumah sebagai wujud kasih kita kepada orang tua kita. Dan kita juga bisa belajar Alkitab setiap hari, membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga di dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Ini menjadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini, dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat pagi hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu semua menjadi berkat bagi kami. Dan kami rindu, kami bertumbuh di dalam iman dan juga mengasihi sesama kami, sehingga kami beroleh kasih dari Tuhan dan juga dari sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan melanjutkan dengan membuat aktivitas bersama dengan Kak Ulfa. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah. Kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Rahayu. Saatnya kita membuat aktivitas. Aktivitas kita hari ini kita membuat gambar seperti ini. Tulis ketaatan yang kalian lakukan di rumah seperti ini. Nah, jangan lupa kalau selesai kalian tempel di dinding, di pintu, atau di jendela. Jangan lupa kalian fotokan dan kalian kirimkan ke guru kelas masing-masing. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Happy ya, happy